Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini, di hari terbaik di dalam satu pekan ini, kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung atau kita kalkulasikan, dan nikmat yang harus kita syukuri secara khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita di pagi hari ini menuju salah satu rumah Allah dalam rangka bertakarrub, beribadah, mengerjakan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam, salat subuh berjamaah, dan kita tetap bersimpu di hadapan Allah sampai syuruk nanti dalam rangka beribadah, menambah khasanah ilmu agama kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih membahagiakan kita bahwa kajian kita diselenggarakan di salah satu waktu terbaik, salah satu prime time-nya waktu dalam sehari. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Umatku itu diberkahi di waktu pagi. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya ingin mengucapkan rasa bahagia saya dan gembira saya sehingga saya bisa, ketika saya bertemu dengan jamaah sekalian untuk pertama kalinya di masjid yang mulia ini, karena tidak ada yang lebih membahagiakan dalam dunia ukhuwah kecuali bertemu dengan seorang mukmin yang memiliki visi dan misi yang sama. Dan pertemuan itu dilangsungkan di salah satu rumah-rumah Allah Jalla wa'ala dalam rangka beribadah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, jika aku melihat salah satu dari ahlu sunnah, faka'anni ra'aitu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku bertemu dengan salah satu ahlu sunnah wal jamaah, maka seakan-akan aku sedang bertemu dengan Rasulullah, seakan-akan aku bertemu dengan sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Apalagi kita hidup di zaman fitnah, di mana fitnah syahwat, fitnah syubhat berada di tengah-tengah kita. Maka kita butuh teman, kita butuh saudara, kita butuh ibadah yang akan menolong kita keluar dari fitnah ini. Sanashuddu 'adudaka bi akhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan menolong Anda melalui saudara Anda. Maka tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali bertemu dengan antum semua dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang dianggap biasa, dosa-dosa yang diremehkan, telah kita ketahui bersama bahwa tugas kita ketika Allah ciptakan kita adalah untuk menghamba, untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Apa tafsir ibadah dalam ayat ini? Siapa tahu tafsir ibadah dalam ayat ini? Al-Imam Mujahid, murid langsung dari Ibnu Abbas, menjelaskan bahwa makna ibadah dalam ayat ini adalah di'amurahum wa anhahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Untuk aku perintah dan untuk aku larang. Maka ketika seorang hamba tidak menjalankan perintah-perintah Allah yang hukumnya wajib dan larangan-larangan Allah yang hukumnya haram, maka ia terjatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa. Dan ternyata hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara dosa-dosa tersebut ada dosa yang dilalaikan oleh manusia, ada dosa yang disepelekan oleh kita dan masyarakat kita. Dan apabila hal itu dibiarkan, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan waktu, apa saja dosa yang diremehkan oleh banyak manusia, yang dilalaikan oleh banyak manusia, padahal dosa itu sangat mudah menyeret kita ke dalam adab kubur, ke dalam tragedi pada hari kiamat, dan anti klimaksnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam siksa api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang dosa-dosa yang dilalaikan itu sangat banyak, apalagi di zaman kita yang penuh dengan fitnah syahwat, penuh dengan fitnah syubhat, penuh dengan ketidaktahuan tentang masalah agama, kemiskinan ilmu kita, dan seterusnya. Namun yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah beberapa dosa yang sifatnya induk dan mencakup dosa-dosa lain yang dilalaikan oleh manusia. Dosa yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang diremehkan dan dilalaikan oleh banyak orang pada hari ini adalah tidak tertariknya menuntut ilmu agama, minimnya animo, semangat, hasrat, gairah untuk mempelajari ilmu Allah, mengkaji Al-Quranul Karim dan hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, muslim yang laki-laki maupun muslim yang wanita. Fariidatun 'ala kulli muslim, wajib hukumnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila kita mendengar kata wajib, apa yang terbesit di benak kita? Kalau kita dengar kata wajib, yang terbesit di benak kita apa? Jika dikerjakan dengan ikhlas mendapatkan pahala, dan kalau tidak dikerjakan dosa. Tapi berapa orang sih yang tertarik untuk belajar agama? Berapa persen dari ratusan juta umat Islam di Indonesia yang mau melangkahkan kakinya, khususnya untuk istiqamah mempelajari qala Allah dan qala Rasulullah SAW, yang berusaha menghatamkan tafsir Al-Ikhlas atau An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus sampai khatamnya tafsir juz 30, lalu juz 29, lalu mungkin mulai dari awal. Berapa persen dari umat Islam yang tertarik untuk mengkhatamkan Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang tertarik untuk duduk mengkhatamkan Riyadhus Shalihin, Umdatul Ahkam, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan yang 4. Berapa persen di antara umat Islam di Indonesia yang punya waktu untuk menghatamkan buku-buku akidah, menghatamkan konsep rukun iman? Apa iman kepada Allah? Apa iman kepada malaikat? Apa konsep iman kepada kitab? Konsep iman kepada Rasul? Iman kepada hari kiamat? Iman kepada takdir? Berapa persen di antara kita yang tertarik mengkaji sabda Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usolli", salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Konsep zakat di dalam Islam, puasa, haji, dan amal-amal ibadah yang lain. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Namun ini dilalaikan, ini diremehkan, hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam lebih tertarik memenuhi mal-mal yang ada, pusat-pusat perbelanjaan, pasar-pasar di tengah-tengah kita, dibanding memenuhi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agamanya. Padahal ini wajib. Dan apabila kita tidak mengerjakan yang wajib, maka kita berdosa, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itu untuk diri kita. Lalu bagaimana kita mengamalkan surat At-Tahrim ayat 6? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Apa tafsir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Menjaga istri dan anak-anak dari api neraka adalah mengajarkan mereka ilmu agama. Bagaimana kita bisa mengajarkan istri dan anak kita ilmu agama sedangkan kita tidak tahu ilmu agama? Ulama mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Kita nggak punya uang, bagaimana kita bisa bersedekah? Bagaimana kita bisa berinfak? Kita tidak tahu makna la ilaha illallah karena kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah ngaji. Bagaimana mengajarkan anak kita la ilaha illallah? Kita tidak tahu makna wa anna Muhammadan Rasulullah. Bagaimana kita bisa ajarkan istri kita Muhammadan Rasulullah? Kita tidak tahu apa makna Islam, apa konsep Islam. Bagaimana kita bisa mengajarkan Islam di hadapan istri dan anak-anak? Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wajib. Ini bukan kegiatan alternatif. Ini bukan kegiatan sekunder. Kalau sempat datang, kalau nggak sempat kirim salam aja sama ustadznya. Ini harus dikerjakan.
Kita harus belajar, dan belajar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini kunci surga kita. Ini yang akan menentukan mana surga dan mana neraka. Karena kalau kita tidak belajar, bagaimana kita bisa mengetahui ibadah yang diterima oleh Allah dan ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingat hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak setiap orang yang beribadah sukses dalam ibadahnya. Tidak setiap orang yang sholat diterima sholatnya. Tidak setiap orang yang puasa diterima puasanya. Nabi SAW bersabda, Inna rajulan la yusalli sittina sana fala tuqbalu lahu salat. Sesungguhnya ada seseorang yang mengerjakan salat selama 60 tahun, tapi tidak ada salatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pun salatnya tidak ada yang diterima. Salat subuhnya ditolak, salat zuhurnya ditolak, salat asarnya ditolak, salat maghribnya ditolak, salat isyanya ditolak. Kalau salat wajib ditolak, bagaimana nasib salat sunnah? Duhanya didiskualifikasi, tahajudnya dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang diterima. Dalam jangka waktu berapa? 1 bulan? 2 bulan? 3 bulan? 1 tahun? 2 tahun? Tidak, 60 tahun. 60 tahun sholat, bukan 60 tahun hidup. 60 tahun sholat tidak ada yang diterima oleh Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau 60 tahun sholat kita tidak diterima oleh Allah, bagaimana nasib puasa kita? Bagaimana nasib zakat kita? Sedangkan Nabi SAW bersabda bahwa yang pertama kali dihisab adalah sholat. Dan dalam riwayat, idza salahat salahat sa'iru amali, jika sholatnya baik maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Kalau sholat bagus, itu semuanya gampang. Puasa gampang, zakat mudah, itu main free pass aja oleh Allah SWT. Masuk. Karena sholat bagus, maka amal ibadah yang lain akan bagus semua. Tapi kalau sholat buruk, fasada sa'iru amali, maka seluruhnya buruk, seluruhnya rusak, seluruhnya dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu 60 tahun kita sholat tidak diterima oleh Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa penyebabnya? Nabi SAW melanjutkan hadis tersebut, wala'allahu yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudah. Ada kasus rukuknya benar tapi sujudnya salah, akhirnya didiskualifikasi oleh Allah, dicoret, ditolak. Wala'allahu yutimma sujudahu wa la yutimma ruku'ahu. Dan ada kasus yang lain, sujudnya benar tapi rukuknya yang salah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dia tidak menjalankan rukun sholat dengan benar. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui rukuk yang benar dan rukuk yang salah? Sujud yang benar dengan sujud yang salah, i'tidal yang benar dengan i'tidal yang salah. Kalau kita tidak pernah belajar, kalau kita tidak pernah mengkaji, kalau kita tidak pernah membahas hadis-hadis Nabi SAW tentang sholat, ketika kita tidak belajar, maka ibadah kita dipertaruhkan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita camkan, orang yang tidak belajar dan tidak mau belajar, tidak mau hadir di majelis ilmu, tidak mau melangkahkan kakinya untuk membuka buku-buku tafsir, buku-buku hadis, buku-buku para ulama, lalu ia terjatuh ke dalam kesalahan dalam ibadah, maka tidak ada maaf bagi Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti tidak ada udzur, dalam arti dia akan berdosa. Dan ayat di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, tidak berlaku bagi orang ini. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami disebabkan kesalahan-kesalahan kami yang kami lakukan karena kami lupa atau kami nggak tahu, kami lalai.
Salah satu makna ayat ini adalah bahwa orang yang tidak tahu lalu melakukan dosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita melakukan kesalahan disebabkan kita tidak mau belajar, kita tidak punya waktu untuk mengkaji, kita tidak punya waktu untuk mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada uzur. Karena ulama kita membedakan mana kesalahan karena ketidaktahuan dan mana kesalahan karena sengaja tidak tahu, istiqomah untuk menjadi orang yang nggak tahu. Jadi nggak mau belajar, diundang pengajian nggak datang, diajak ngaji kitab tidak mau hadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ilmuku, berpaling dari agamaku. Berpaling, apa arti berpaling? Ketika kita lagi gak suka sama orang, lalu orang tersebut mendatangi kita, maka kita berpaling, kita buang muka. Mungkin kita muter balik, kita cari jalan lain. Nah begitu juga, dapat undangan kajian, buang muka, gak mau datang, gak mau hadir, gak punya waktu. Waktunya hanya untuk dunia. Nggak mau datang untuk belajar, itu tidak mau. Itu kan berpaling. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menjalani kehidupan yang penuh dengan derita, penuh dengan kesengsaraan. Tidak ada kebahagiaan di sana. Tidak ada ketenangan. Hidupnya sengsara, dan sengsara. Walaupun dia kaya, dan harta bukan jaminan. Harta bukan parameter kebahagiaan. Dia akan sengsara. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini? Tidak. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang ini kaget dan bertanya kepada Allah, wahai Rabbku, kenapa engkau butakan mataku? Bukankah pada saat aku di dunia aku hidup dalam kondisi bisa melihat? Kenapa aku buta sekarang? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna. Mau tahu sebabnya? Disebabkan ketika ayat-ayat kami menyapa Anda, mendatangi Anda sengaja melupakannya, pura-pura nggak tahu. Kemarin kenapa nggak datang kajian subuh? Oh, saya pikir hari ini. Enggak, kemarin Pak. Aduh, mohon maaf saya lupa. Padahal dia tahu kajiannya yang kemarin yang lalu. Pura-pura lupa, ngeles. Fanasitaha, Anda pura-pura lupa, nggak mau tahu, buang muka. Anda pejamkan mata Anda. Wa kadzalika al-yawma tunsa, dan hari ini Anda kami lupakan. Saat kita sengaja melupakan firman-firman Allah, Allah lupakan kita pada hari kiamat. Pada saat kita menutup mata, di saat firman Allah dan hadis Nabi menghampiri kita, kita nutup mata, maka mata kita benar-benar akan ditutup oleh Allah pada hari kiamat.
benar-benar ditutup, dibutakan. Taha ayat 124 dan seterusnya. Hadirin sekalian, kita harus belajar dan belajar. Karena agama kita adalah agama ilmu. Agama kita bukan agama keturunan, bukan agama fanatik, bukan hanya agama yang mengandalkan otot dan emosi. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dan janganlah Anda mengikuti sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran Anda, penglihatan Anda, dan hati Anda semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus belajar, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Makanya banyak orang berpikir datang ke majelis taklim itu hanya sekedar formalitas. Enggak, dosa kita kalau nggak ngaji, dosa. Dan ini merembet ke semuanya. Saat kita tidak belajar, maka dosa-dosa yang kita kerjakan karena kita tidak tahu, dan dosa itu dengan mudah kita ketahui kalau kita datang ke pengajian, maka tidak ada uzur. Kan itu berpaling. Bukan nggak tahu. Uzur itu, maaf itu kalau kita sudah berusaha belajar, sudah berusaha mencari kebenaran, sudah berusaha mengaji, tapi kita mungkin lupa, kita khilaf, atau dalam proses itu kita terjatuh. Karena tentu saja ilmu itu tidak bisa didapatkan dalam waktu 1 hari 2 hari. Dan dalam proses belajar kita nggak tahu, lalu kita kerjakan, padahal itu dosa, maka itu dimaafkan, nggak ada masalah. Tapi kalau ini niat memang nggak mau belajar, itu istiqomah jadi orang bodoh. Alhamdulillah saya jadi orang awam. Udah berapa tahun mas? Udah 30 tahun. Kok 30 tahun jadi orang awam? Harusnya jadi ulama 30 tahun, bukan jadi orang awam. Ini berarti Anda nggak belajar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar. Dan yang dicamkan, yang perlu kita camkan, belajar bukan hanya datang ke majelis-majelis taklim umum, bukan hanya mendatangi tablik akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 79, "Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Ini perintah. Hukum asal perintah melahirkan hukum apa? Wajib. Iya apa tidak? Pernah dengar kaidah usul fikih ini? Al-aslu fil amri yaqtadil wujub. Hukum asal perintah melahirkan hukum wajib. Dan ini kaidah kehidupan. Bukan hanya kaidah usul fikih. Kaidah kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu punya karyawan, punya asisten rumah tangga, atau mungkin punya pembantu, dan pembantu bukan pekerjaan yang hina ya. Kita semua mungkin pembantu, staf menteri pun juga pembantu, bahkan menterinya pun pembantu. Kita punya pembantu. Mbak, tolong buatin nasi goreng. 15 menit nggak datang, 30 menit nggak ada, 1 jam dia malah asik nyapu. Kita tanya, nasi goreng saya mana mbak? Belum dikerjain pak. Loh, tadi kan saya perintah. Oh saya pikir cuma sunnah aja pak. Kita bagaimana? Mbak, namanya perintah itu wajib. Iya apa tidak? Ya kan? Antum punya sekretaris suruh ngetik, dia nggak kerjain, dia pikir itu sunnah. Antum protes apa enggak? Protes, karena hukum asal perintah wajib. Itu kaidah kehidupan.
Makanya hadirin, kaidah agama kita itu kaidah kehidupan. Agama kita, ilmu itu tidak menawarkan kekayaan, tapi ilmu menawarkan konsep hidup, paradigma berpikir yang benar, rumus-rumus kehidupan. Seperti ini kaidah usul fikih ini, hukum asal perintah itu wajib, ini kaidah kehidupan. Dan dalam ayat ini, dalam surat Ali Imran ayat 79, Allah berfirman, walakin kunu rabbaniyin, perintah, dan kalian harus menjadi rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab, ketika kalian mengajarkan Al-Quran dan ketika kalian mempelajari Al-Quran. Perintah menjadi rabbani ketika belajar agama atau mengajarkan agama. Apa tafsir rabbani? Siapa yang tahu? Apa tafsir rabbani? Al-Imam Ibn Abbas, sepupu Rasulullah SAW, ahli tafsir nomor 1, menjelaskan, dan tafsir beliau bisa antum cek di Sahih Bukhari, di Fathul Bari, bahwa rabbaniyin adalah orang-orang yang mempelajari ilmu secara bertahap, mulai dari hal-hal basic, hal-hal dasar, hal-hal kesarian, tetapi mengakar, pondasi secara berkesinambungan, secara kontinu, secara rutin, sampai perkara-perkara besar. Itu rabbani. Itu rabbani. Bukan hanya sekedar datang ketika tema-tema umum, bukan hanya sekedar datang pada saat tablik akbar, walaupun bagus dan harus kita semarakkan, tapi bukan hanya itu. Allah perintahkan kalau kita ingin belajar jadi rabbani, dan ini perintah. Buka buku para ulama, itu dihatamkan juz 30 misalnya. Itu ilmu semua yang ada di sana hadirin. Itu pondasi. Khatamkan Arba'in Nawawiyah. Khatamkan buku-buku tauhid dan akidah para ulama. Khatamkan Riyadhus Shalihin. Hadir di majelis-majelis rutin. Itu ilmu. Kita tidak akan bisa merubah karakter kita kalau tidak di kajian rutin. Nggak bisa. Kajian tablik akbar, tematik, itu untuk refreshing, untuk penyegaran, untuk menambah semangat. Tapi merubah karakter itu majelis rutin. Bukankah itu yang dilakukan Nabi SAW di Darul Arqam? Rutin. Dan itu yang dilakukan para ulama. Kalau antum pergi umrah, lalu antum hadir di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, dan antum melihat para ulama mengajarkan ilmu, apa yang mereka ajarkan? Mereka ajarkan buku-buku hadis Nabi SAW, buku-buku fikih para ulama secara rutin setiap hari, atau seminggu 4 kali, seminggu 5 kali, atau seminggu 3 kali. Buku pertama khatam, buku kedua khatam, buku ketiga khatam, buku keempat khatam, buku kelima khatam. Itu metode para ulama. Dan disitulah lahir para ulama di generasi berikutnya. Di majelis-majelis itulah lahir orang-orang yang takut kepada Allah, karena mereka langsung baca ayatnya, mereka langsung baca haditsnya, mereka datang dengan kitab, dan mereka bisa lihat langsung bahwa ini bukan hanya permainan retorika sang guru, tapi ini ada ayatnya, ini ada hadisnya, ini keterangan para ulamanya, dan continue. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu belajar, dan itu yang harus kita lakukan. Duduk di majelis para ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz yang ada di Bali, yang ada di Denpasar, datangi majelis-majelis mereka, khatamkan buku-buku para ulama kita, dan itu indah hadirin, itu nikmat, karena disitulah perubahan. Di metode inilah Umar itu bisa berubah karakternya,
dari orang yang sangat kasar menjadi orang yang sangat penyantun dan berakhlak mulia. Kenapa? Karena rutin duduk di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Umar datangnya hanya setahun sekali, sebulan sekali, gimana mendapatkan ilmu? Makanya Nabi sering mengatakan, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, Uthman. Jadi ditempel terus itu Nabi SAW. Dan begitu juga kita harus tempel terus hadis Nabi SAW. Belajar secara serius. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, kalau kita ingin pintar tentang ilmu matematika, tapi kita nggak pernah hadir di kelas, kita hanya ikut kuliah umum matematika, kira-kira kita ngerti matematika tidak? Nggak ngerti. Kita harus punya belajar kurikulum, lalu kita pelajari bagaimana cara bersuci, bagaimana toharoh. Fikih itu harus selesaikan dari A sampai Z, sehingga kita tahu ibadah-ibadah sehari-hari. Kita harus hatamkan rukun iman, sehingga kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus pelajari syarat la ilaha illallah, sehingga ada perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita camkan, hadirin yang dirahmati Allah. Banyak orang yang melalaikan, banyak orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk menghadiri kajian, tapi belum menyadari pentingnya majelis-majelis rutin. Makanya dilalaikan, padahal itu harus dilakukan. Para ulama itu mengincar majelis-majelis rutin. Makanya Yahya bin Yahya Al-Laythi itu berangkat dari Spanyol ke Madinah untuk mengikuti kajian rutinnya Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Spanyol, dari Spanyol ke Madinah, hanya untuk mengikuti kajian rutinnya Al-Imam Malik, untuk menghatamkan Muwatta. Makanya kan ada kejadian menarik antara Imam Malik dan Yahya bin Yahya Al-Laythi, muridnya ini. Awalnya Imam Malik tidak sadar bahwa di tengah-tengah majelisnya ada murid dari Spanyol yang bernama Yahya bin Yahya Al-Laythi. Sampai pada satu hari Madinah dikejutkan dengan rombongan gajah yang masuk kota. Ya kan, rombongan gajah masuk kota, dan itu nggak pernah terjadi di kota Madinah. Begitu rombongan gajah itu mendekati Masjid Nabawi dan Imam Malik sedang mengisi kajian seperti ini, itu seluruh murid-murid bubar keluar untuk melihat gajah. Ya kan, gajah masuk ke sini, antum semua bubar, saya ditinggalin sendiri di sini untuk nonton gajah. Itu yang terjadi pada hari itu, kecuali seorang muridnya. Maka Imam Malik bingung sama nih orang, dan beliau belum kenal sebelumnya. Kok yang lain bubar untuk melihat gajah, yang satu ini tetap diam, tidak beranjak, dan terus menyimak penjelasan beliau. Lalu Imam Malik bertanya kepada si murid ini, siapa nama anda? Yahya, kata beliau. Saya mau tanya, kenapa anda tidak keluar bersama teman-teman yang lain dan murid-muridku yang lain untuk melihat gajah? Apa kata Yahya bin Yahya Al-Laythi? Saya datang dari Spanyol, wahai Imam Malik. Saya datang dari Spanyol jauh-jauh untuk melihat anda, bukan melihat gajah. Jadi saya datang ke sini untuk melihat dan duduk di majelis anda. Ngapain lihat gajah? Kalau lihat gajah ngapain saya ke Madinah? Saya ke Afrika aja. Atau di Spanyol mungkin juga banyak gajah. Ngapain saya datang ke sini? Saya ke sini untuk ngaji sama anda. Mulai hari itu dekatlah Imam Malik dengan Yahya bin Yahya Al-Laythi, dan akhirnya beliau berikan manuskrip Muwatta kepada Yahya bin Yahya Al-Laythi, dan mayoritas kitab Muwatta yang beredar di dunia pada hari ini itu berasal dari manuskrip Yahya bin Yahya Al-Laythi. Jadi bayangkan betapa banyaknya pahala Yahya bin Yahya Al-Laythi.
mayoritas kitab Muwatta, buku hadis Muwatta, dan Muwatta adalah buku hadis paling sahih sebelum lahirnya Sahih Bukhari. Mayoritas itu berasal dari tangan Yahya bin Yahya Al-Laythi. Itu para ulama, karena mereka tahu di kajian seperti itulah orang itu akan terbentuk, orang itu akan berubah, orang itu akan menjadi baik. Karena inilah Rabbani, konsep Allah Subhanahu wa taala, metode Allah, kurikulum Allah. Kalau mau berubah, duduk di kajian rutin. Kalau enggak bisa. Dan ini pengalaman kita ketika kita berada di dunia dakwah. Sebagian orang yang hadirnya hanya kajian-kajian umum, itu perubahannya sangat minim sekali. Walaupun 5 tahun ngaji, walaupun 7 tahun ngaji, walaupun 10 tahun ngaji, walaupun 15 tahun ngaji. Kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin menjadi baik, kalau kita ingin derajat kita ditinggikan di hadapan Allah, hadirin, ingat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman. Titik sampai di sini? Tidak. Dan berilmu. Beberapa derajat. Berilmu dan berilmu. Jadi ilmu yang kita miliki itu menentukan status kita pada hari kiamat, level kita pada hari kiamat. Kenapa kita bisa belajar ilmu dunia bertahun-tahun, kita nggak bisa belajar ilmu agama? Ilmu dunia kita bisa belajar bertahun-tahun. Kenapa ilmu agama nggak bisa ikut kajian rutin? Padahal mungkin nggak 5 kali dalam sehari, 5 kali dalam sepekan, paling mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Itu pun nggak belajar 5 jam, 6 jam, 7 jam. Masa kalah sama anak SD? Kalau anak SD di Bali belajarnya berapa jam? Sekolah di sini berapa? Kalau di Jakarta sekarang itu kelas 1 aja pulangnya bisa jam 1 siang. Kelas 3 pulangnya udah jam 4 sore, jam 5 sore. Subhanallah. Makanya kadang-kadang saya suka beruntung jadi anak SD era tahun 90-an. Jam 10 udah pulang, jam 12 udah pulang, sore masih bisa main. Ini anak SD di Jakarta udah gak bisa main sore lagi, udah gak bisa main sepeda, gak bisa main bola. Belajar terus, luar biasa. Tapi ini bukan pembahasan kita sekarang. Tapi kalau mereka bisa, kenapa kita gak bisa untuk ilmu agama? Masa kalah sama anak SD? Anak SD bisa. Kajian di Bali, kalau kajian rutin itu berapa jam sekali kajian? 3 jam? 4 jam? Paling 1,5 jam. Dipotong salat maghrib, salat isya. Jadi paling 45 menit atau 1 jam lah. Atau paling ba'da salat subuh seperti ini. Kita rencana selesai jam berapa? Jam 10, jam 11. 10 menit lagi katanya selesai. Sebentar, masa gak bisa? Saya ingin tanya kepada antum semua, di perusahaan-perusahaan di Bali ini, atau di pemerintahan, kalau ada orang hari ini datang membawa selembar kertas ijazah SD-nya untuk melamar pekerjaan, kira-kira diterima atau tidak? Ya. Tapi pintar loh nih orang. Hanya saja dia tidak punya keahlian, tidak punya ketangkasan, tidak punya pengalaman, kecuali belajar 6 tahun di SD. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 1, kelas 6 juara kelas atau juara sekolah. Tapi hanya SD aja, kira-kira diterima apa tidak? Nggak diterima. Di Jakarta nggak diterima. Minimal SMA sekarang. Ini kan fakta yang menarik. Apa maksudnya Ustaz? Simpel aja. Jangan berharap sukses di dunia kalau modal Anda hanya belajar 6 tahun. Nggak kepake sekarang. Nggak kepake, Anda harus belajar lagi. Hanya modal 6 tahun
Anda nggak bisa sukses di dunia sekarang, nggak dipakai orang, tanpa mengurangi rasa hormat kita. Itulah dunia sekarang, kan dipakai. Kalau dipakai mungkin karena ada relasi, itu pun nggak akan meningkat karirnya. Kecuali kalau dia belajar 6 tahun di SD, tapi dia punya keahlian lain, belajar di tempat lain. Yang saya titik beratkan, dia hanya belajar 6 tahun aja, tok, titik gitu. Nggak kepake. Nggak kepake di mana? Di mana? Di dunia. Dunia yang apa? Dunia yang hina. Dunia yang rendah, dunia yang semu. Kalau 6 tahun belajar tidak kepake di dunia yang hina, mungkinkah sukses di akhirat hanya belajar seadanya? Logika macam apa yang bisa menerima hal tersebut? Gak mungkin lah. Wal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah. Dan akhirat itu lebih baik, lebih bergengsi daripada dunia. Kalau sukses di ITB misalnya, atau di Universitas Negeri di Bali apa? Udayana. Kalau sukses di Udayana, cum laude di Udayana, harus belajar. Mungkinkah cum laude di Harvard University tanpa belajar? Nggak mungkin. Nggak ada yang percaya. Diketawain orang kita kalau ngomong begitu. Kenapa demikian? Karena Harvard lebih bergengsi daripada Udayana. Harvard lebih bergengsi daripada ITB. Dan Allah berfirman, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik, lebih bergengsi daripada dunia. Kalau dunia saja nggak cukup 6 tahun, dan itu belajar tiap hari loh. Lalu mungkin ke akhirat seadanya? Hanya sekedar datang aja, hanya sekedar lewat saja? Nggak mungkin, mustahil. Akhirat harus diperjuangkan. Harus belajar serius. Kenapa kita bisa untuk ilmu dunia, nggak bisa untuk ilmu akhirat? Silahkan belajar ilmu dunia, nggak ada masalah. Dan bagus. Dan banyak yang fardu kifayah. Tapi pertanyaannya, kalau kita bisa punya waktu untuk dunia, kenapa tidak dengan ilmu akhirat? Saya ingin bertanya, ilmu dunia kita kepake 100% apa tidak? Siapa di antara antum yang pada saat hidup atau benar-benar menjalani kehidupan menggunakan seluruh ilmu yang dia pelajari di SMA-nya? Gak usah SMA-nya, SD deh, SD. SD itu kan belajar basic semua ya. Siapa yang ketika belanja pakai rumus logaritma, siapa? Nah, kalau nawar pakai rumus luas jajaran genjang, saya masih ingat luas jajaran genjang. Lupa. Kenapa lupa? Karena nggak dipakai. Jadi bisa belajar ilmu yang nggak 100% dipakai tuh kita bisa. Bahkan begitu kita punya anak dan cucu, kita motivasi anak kita untuk belajar ilmu tersebut. Saya belum pernah melihat ada orang yang menasihati anaknya ketika lagi belajar tuh anak, kata dia, nak kalau belajar jangan terlalu serius, itu tuh nggak semuanya kepake. Papa nih pengalaman. Kan ada yang bilang begitu, selalu bilang belajar yang rajin ya nak, belajar yang rajin ya nak, belajar yang rajin ya nak. Padahal kita tahu nggak semua ilmu itu kepake, nggak semuanya kepake. Tapi tetap dimotivasi belajar yang rajin ya nak. Kalau itu bisa untuk ilmu yang nggak semuanya kepake, bagaimana dengan ilmu akhirat yang 100% kepake? Dan nggak usah tunggu. Betapa banyak dari kita kerjanya berbeda dengan fakultas yang kita pilih waktu itu. Dalam ilmu agama, hari pertama kepake 100%. Kenapa demikian? Karena di hari pertama kita akan didatangi oleh 2 malaikat di dalam kubur. Dalam hadis Barra bin Azib, dan malaikat akan bertanya, man rabbuka wa madinuka wa manir rajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapa Rabbmu? Dan apa agamamu? Dan siapa Rabb? Siapa Rasul yang diutus di tengah-tengah dirimu? Dan tahukah ada pertanyaan keempat dalam hadits riwayat Imam Ahmad? Allah akan bertanya tentang ilmu agama kita, apa saja sudah dipelajari. Dan pada hari kiamat kaki kita tidak akan beranjak dari sisi Allah hatta yus'al an arba, sampai ditanya tentang 4 perkara. Dan pertanyaan pertama, wa'an ilmihi
fima amila bih. Di salah satu pertanyaannya Allah bertanya tentang ilmu kita dan bagaimana kita mengamalkan ilmu kita tersebut. Ilmu kita ditanya Nabi. Semuanya kepake. Oleh karena itu pentingnya mempelajari ilmu agama dengan metode Allah, bukan dengan metode kita. Metode Allah. Dan metode Allah Subhanahu wa taala termaktub di dalam surat Ali Imran ayat 79. Jadilah kalian orang-orang rabbani yang belajar ilmu bukan hanya ketika ada event-event tertentu saja, namun bertahap, rutin, kontinu, mulai dari perkara-perkara basic, perkara-perkara dasar, keseharian, namun yang mengakar secara pelan-pelan dan bertahap sampai ke masalah-masalah besar. Itu Rabbani. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi sesi materi? Yakin nyala atau jangan? Nyala ya. Estimasi berapa menit lagi? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kedua kurang memperhatikan amalan-amalan hati. Kurang memperhatikan amalan-amalan hati. Ini penting. Dan ini yang dilupakan. Termasuk sebagian yang sudah belajar agama, yang sudah mengaji, yang sudah mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, dan Al-Imam Ibnu Qudamah adalah seorang ulama besar, dan beliau salah satu murid dari siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, habis. Beliau mengatakan, ini penting, perbedaan kita dengan ulama-ulama terdahulu, ulama salafus saleh, ulama-ulama klasik. Kita menghabiskan mayoritas waktu kita untuk amalan-amalan zahir, sedangkan mereka menghabiskan mayoritas waktu mereka untuk amalan-amalan batin dan hati. Jadi para ulama dulu, konsentrasi utama mereka bagaimana menjaga keikhlasan, menambah keyakinan, yakin sama Allah Subhanahu wa taala, ridha terhadap takdir, sabar ketika berhadapan dengan musibah.
lapang dada ketika berhadapan dengan kesalahan saudaranya, khusyuk ketika sholat dan ibadah, tawadhu, dan segenap amalan-amalan hati lainnya, tanpa meremehkan amalan-amalan zahir tentu saja, tapi fokus utama, prioritas utama amalan hati. Sedangkan orang-orang zaman sekarang, kata Ibnu Qudamah, fokus yang paling utamanya adalah amalan-amalan zahir. Masalah penampilan, pokoknya kalau sudah pakai atribut tertentu sudah merasa pasti masuk surga. Hadirin, penampilan itu penting, tidak ada yang boleh memperdebatkan. Tapi penampilan saja nggak cukup, nggak cukup. Saya ingin tanya, orang munafik zaman Nabi, penampilannya sama tidak dengan Nabi? Sama. Tapi fidarkil asfali minan nar, tapi berada di kerak neraka, kata Allah. Sebagian orang yang berpikir pokoknya kalau sunnah itu penampilan berubah, terlepas ikhlas apa nggak ikhlas, tawadhu apa nggak tawadhu, ridho terhadap takdir apa tidak, terlepas nggak pernah khusyuk ketika sholat, yang penting penampilan berubah. Ini keliru. Atau hanya sibuk mengerjakan amalan-amalan zahir yang lain seperti sholat, puasa, zakat, zikir, ngaji, tapi lupa menata hati. Udah ikhlas apa belum ketika sholat? Khusyuk apa enggak? Bisa menghayati atau tidak? Ketika membaca Al-Quran, meresapi apa tidak? Ketika membaca doa-doa keseharian, itu benar-benar direnungkan apa tidak dengan hatinya? Itu yang membuat banyak orang gagal. Jadi gagalnya seseorang masuk surga bukan hanya sekedar tidak beribadah, tapi di antara sebab kegagalan adalah semangat beribadah amalan zahir tapi lupa menata hati. Saya ingin tanya, orang yang sholat 80 tahun tapi riya, masuk surga apa enggak? Nah, riya, syirik. Itu kan karena lupa menata hati. Ustaz, berarti kita nggak perlu memperhatikan amalan-amalan zahir dong? Keliru. Bukankah Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad seseorang ada segumpal daging, idza salahat salahal jasadu kullu, kalau daging itu baik maka baiklah seluruh anggota badan, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila daging itu rusak maka rusaklah seluruh anggota badan, ala wahiyal qalbu, ketahuilah daging tersebut adalah qalbu atau hati kalau terjemahan populer kita. Inilah cerdasnya ulama. Jadi ketika mereka memfokuskan dan memprioritaskan hati, karena mereka paham kalau hati mereka baik, sholat akan bagus, zikir akan bagus, puasa akan bagus, haji akan bagus, ngaji akan semangat. Tapi kalau keikhlasan sudah rusak, sudah ada kepentingan, sudah ada tendensi di sana, sudah ada pencitraan di sana, semuanya basa-basi, semuanya formalitas, dan tidak ada perkembangan. Sebagaimana orang munafik bertahun-tahun bersama Nabi, nggak ada kemajuan karena nggak menata hati. Yura'unan nas, orang munafik itu riya, hatinya kotor, tidak ada keikhlasan. Ini yang terkadang dilupakan. Oleh karena itu hadirin dan dirahmati, jangan puas dengan amalan-amalan zahir kita kalau amalan hati kita masih jauh dari ideal. Oke, sholat kita sudah sesuai dengan sunnah Nabi, tapi berapa persen yang khusyuk? Itu kan pertanyaan, dan ini yang berat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau materi kita pada pagi hari ini tentang sifat wudhu Nabi, insya Allah ketika antum wudhu jam 9 untuk sholat duha, wudhunya udah benar semua. Paling istinsyak aja yang kesusahan, selebihnya gampang.
Dan itu pun hanya 1-2 hari aja bisa insya Allah. Tapi kalau materi kita pada hari ini tentang kehusyuan, kira-kira duha sudah bisa salat duha dengan khusyuk? Itu tahunan. Bahkan sebagian para ulama dulu isyrina sana, saya ini memperjuangkan khusyuk 20 tahun. Itulah sebabnya mengapa mereka memprioritaskan masalah hati. Bukan meremehkan, nggak ada ceritanya para ulama meremehkan sholat, meremehkan puasa. Bagaimana kita bisa meremehkan? Allah berfirman dalam surat Al-Hajj 32, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan, mensyiarkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bukti ketakwaan di dalam hati. Tapi mereka memprioritaskan hati karena mereka paham betapa besarnya peran hati ini. Abu Hurairah mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junudu. Hati itu raja dan yang lain itu tentara dan pembantu serta pasukannya. Kalau raja sudah kita pegang, yang lain enak kita kontrol. Kalau kepala sukunya sudah antum pegang, yang lain udah lebih mudah untuk antum taklukkan. Tapi kalau antum pegang kopralnya, antum bisa taklukkan yang bintang 4? Nggak bisa. Cuma relasi kita cuma kopral. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini dosa yang sering dilalaikan dan ini dosa fatal loh. Ketika kita sholat gak ikhlas, itu bukan surga yang kita dapat, ancaman neraka yang menghadapi kita. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaiki. Kalau hati baik, lisan akan baik. Makanya saya katakan di awal, dosa-dosa yang dilalaikan itu banyak, tapi yang kita bahas induknya. Sebagian dosa yang dilalaikan gibah, tapi larinya gibah mentok-mentoknya kemana? Hati lagi. Kalau hati kita penuh dengan rasa cinta kepada saudara kita, mana mau kita nikam dia dari belakang? Mana mau kita jatuhkan dia? Itu kan karena hati kita rusak. Karena tidak ada rasa cinta kepada umat Islam di dalam hati kita, makanya kita gibahin orang, kita fitnah orang. Tapi kalau kita dipenuhi dengan rasa rahmah, lihat Mu'adz bin Jabal, ketika ada orang yang mengkritik Ka'ab bin Malik, Mu'adz mengatakan, "Bi'sa ma qulta," jaga omongan anda, jangan suka gibahin orang. Itu karena hati beliau penuh dengan rasa cinta kepada sahabatnya. Makanya ketika mendengar sahabatnya digibahi, anda baru saja mengucapkan hal yang buruk, jaga omongan anda. Hadis Bukhari. Tapi kenapa sekarang banyak orang yang diam ketika saudaranya dilecehkan, saudaranya dijelek-jeleki, saudaranya digibahi, saudaranya difitnah? Karena hati kita tidak sebening para sahabat. Ini yang perlu kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau ini bisa kita pegang, semuanya kena. Makanya selama 13 tahun Nabi berdakwah di Madinah tidak ada puasa, tidak ada zakat. Sholat baru H-1 tahun diturunkan oleh Allah dalam bentuk sholat 5 waktu. Berarti selebihnya ngapain? Hati dan hati. Ustaz bukannya akidah, ya akidah kan intinya di hati. La ilaha illallah kan yang harus mengucap di dalam hati. Karena Nabi sangat sadar bahwa ini yang berubah. Kalau hati sudah ikhlas, hati sudah tunduk untuk membuat satu kota, membuang khabarnya hanya butuh 1 ayat, hanya butuh 1 hari, hanya butuh mengutus seseorang dan menciarkan ala innal khamra qad hurrimat, ala innal khamra qad hurrimat. Ketahuilah khamar baru saja diharamkan, ketahuilah khamar baru saja diharamkan. Maka kita tahu bersama, Madinah langsung banjir khamar. Seluruh para sahabat membuang khamar masing-masing. Yang ada di botol dibuang seperti ini botolnya. Yang baru mau minum khamar seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik pada saat itu baru saja mau menikmati khamar. Kalau bahasa kita ya, mereka baru mau khamar morning nih. Kita kan coffee morning, Anas khamar morning. Begitu mau diminum, beliau mendengar ada suara utusan Nabi SAW.
langsung dibuang. Sebagian ada yang terlanjur minum. Kalau antum yang terlanjur minum, kira-kira apa yang antum bilang? Alhamdulillah, untung gue minum sebelumnya. Tapi mereka memasukkan jari telunjuk mereka ke dalam tenggorokan dan dimuntahkan kembali. Hadirin sekalian, hanya satu air dan tidak lebih dari 1 kali 24 jam Madinah bersih dari khamar. Sedangkan kita untuk membuat khamar tidak ada di Indomaret, dan teman-temannya aja susah banget. Nggak boleh sebut merek ya. Yaudah. Itu dihapus saja. Kita ulang lagi. Untuk menghilangkan khamar di minimarket. Hah? Minimarket kan bukan nama. Tapi tetap aja konotasinya itu bukan nama. Minimarket, bayangkan pro dan kontra, takut kehilangan devisa, takut kehilangan turis, naudzubillah. Mana iman kepada Allah? Mana iman yang meyakini Allah itu Ar-Razzaq? Mana iman yang meyakini wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib? Ini bukan menghilangkan khamar dari Indonesia loh. Menghilangkan khamar dari minimarket aja. Itu susahnya setengah mati. Kenapa? Karena amalan hati. Bukan karena sholat nggak sholat. Itu yang protes juga sholat. Ya nggak terima tuh sholat. Kalau Ramadan puasa, hati yang hilang. Oleh karena itu, dosa yang sering dilalaikan adalah tidak menata hati. Padahal ini inti dari agama kita, inti dari kebaikan, dan inti dari kehancuran. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa yang ingin bertanya atau memberikan koreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Kalau di masa sekarang anak-anak kita di sekolah tidak pernah diajari amalan hati, nggak amalan doa. Apakah emang karena ada kesalahan kita sehingga amalan hati jarang diajarkan dari kita? Mungkin kita pemahaman amalan hati kita dewasa. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bermanfaat. Bagaimana dengan fenomena sekarang atau kenyataan sekarang bahwa amalan hati itu tidak masuk kurikulum di sekolah-sekolah formal kita, tidak diajarkan. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut itu ya? Hadirin sekalian, Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap Anda adalah pemimpin, dan kita akan ditanya tentang orang-orang yang kita pimpin. Menteri Pendidikan dan Budaya pemimpin, orang-orang di Departemen Pendidikan pemimpin. Tapi jangan lupa kita pun orang tua pemimpin. Kalau kita bahas dari puncak, nggak akan selesai dan nggak ada manfaatnya untuk kita pribadi ya. Karena pun tidak akan merubah kurikulum. Tapi yang saya ingin tekankan, jangan mengharapkan orang lain, jangan mengandalkan orang lain, apalagi ini berkaitan dengan buah hati kita. Dan tugas orang tua bukan memasukkan anak ke sekolah, tapi mendidik. Tidak ada dalil tugas orang tua memasukkan anaknya ke sekolah, kan gitu. Ibnu Umar, saya ingin tanya, TPA-nya di mana? Nah, Ibnu Umar LC-nya di mana? Gak ada. Belum belajar dengan Umar di antaranya. Jadi kan gak harus ke sekolah. Dan ketika kita masukkan anak kita ke sekolah, bukan berarti kita cuci tangan kan? Dan ini saya rasa kita sudah sepakat. Artinya ketika sekolah tidak memberikan beberapa hal
khususnya hal-hal yang penting, hal-hal yang fundamental, maka jelas ini kewajiban orang tua. Bahkan ketika sekolah mengajarkan hal itu semua, itu pun juga kewajiban orang tua. Wa rajulun ra'in wa mas'ulun an kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Seseorang adalah pemimpin dan setiap kita akan ditanya tentang orang-orang kita pimpin, dan laki-laki akan ditanya tentang istri dan anak-anak. Wanita akan ditanya tentang anak-anaknya. Jadi itu kewajiban kita. Kita harus mengajarkan amalan-amalan hati kepada anak-anak kita, dan jangan tunggu pihak sekolah. Lebih baik energi yang dikeluarkan untuk misalnya mengkomplain sekolah, memberikan kritik kepada sekolah, memperjuangkan kurikulum tersebut, itu kita arahkan untuk mengajarkan dan mendidik anak kita, karena itu proses panjang sekali. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita yang mendidik. Bahkan justru mungkin ini hikmahnya sehingga kita bisa total. Hadirin, seharusnya masalah-masalah fundamental, masalah-masalah prinsip, masalah-masalah basic kita tidak berikan kepada orang lain. Kita yang harus ngajar. Jadi kita harus punya prinsip, anak saya harus bisa baca Quran itu dari saya, bukan dari ustadz atau ustadzahnya, bukan dari sekolahnya. Kenapa demikian? Karena kalau anak kita bisa baca Al-Quran dari kita, maka setiap dia baca Quran kita dapat pahalanya. Kalau dia belajar dari guru ngajinya dapat pahala, rugi kita. Padahal itu anak-anak kita. Atau kalau nggak bisa seideal itu, paling nggak kita punya prinsip, anak kita bisa baca Al-Fatihah dari kita, paling nggak Al-Fatihah deh. Karena kalau anak kita bisa baca Al-Fatihah dari kita, minimal dia baca Al-Fatihah berapa kali? 17 kali. Itu kalau nggak pernah sholat sunnah. Kalau sholat sunnah di atas 17 kali. Berarti kan tuh pahala. Selebihnya itu urusan guru ngajinya. Saya nggak terlalu jago dalam masalah tajwid. Tapi Al-Fatihah itu harus bisa dari saya. Itu prinsip orang tua. Pokoknya anak saya harus bisa sholat itu dari saya. Adapun fikih-fikih yang detailnya, dalil-dalilnya itu urusan ustadznya deh. Tapi gerakan-gerakan sholat yang simpel, yang sifatnya praktis itu dari saya, ayahnya atau ibunya. Karena dengan demikian, maka setiap anak kita sholat kita dapat pahala. Jadi kalau anak kita bisa sholat dari kita, maka setiap hari kita dapat 2 pahala sholat subuh, 2 sholat zuhur, 2 sholat asar, 2 sholat maghrib, dan 2 sholat isya. Itu kalau anaknya 1. Kalau anaknya 13, berarti 14 sholat subuh, 14 sholat zuhur, 14 sholat asar, 14 sholat maghrib, 14 sholat isya. Dan kalau anak kita sholat tahajud, kita tidur kita dapat pahala, karena mereka belajar sholat dari kita. Begitu juga anak saya harus belajar la ilaha illallah dari saya, karena la ilaha illallah boleh nggak dipisahkan dari diri kita walaupun 1 menit? Nggak boleh. La ilaha illallah harus menancap 1 kali 24 jam sehari, 7 kali 24 jam sepekan, maka dia harus tahu dari saya. Adapun dalil-dalil perinciannya itu urusan ustadznya deh. Tapi makna la ilaha illallah itu dari saya, keyakinan la ilaha illallah itu dari saya. Begitu juga dengan keikhlasan, sabar, itu dari saya. Jangan kita kasih ke orang lain. Jadi kalau perlu Pak Guru jangan ngajarkan ini porsi saya. Bapak ajarin matematika aja, terserah. Nggak, ajarin kimia saja. Hal ini buat saya, karena saya mau dapat pahalanya. Allah telah mungkin itu jawaban saya. Ada pertanyaan lain? Terima kasih. Silakan. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Bagaimana kalau kita ingin belajar agama, khususnya generasi muda, bagaimana kita memulainya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep kita al-aham fal muhim.
mulailah dari yang terpenting, baru yang penting, dan begitu seterusnya. Dan mulailah dari basic. Dalam semua bidang, kalau kita ingin kuasai, back to basic, kembali kepada dasar, basic. Begitu juga dengan agama, harus mulai dari basic, mulai dari akidah, konsep, prinsip beragama, lalu ibadah-ibadah sehari-hari yang wajib ain, sholat, kalau masuk Ramadan, puasa Ramadan. Lalu kalau kita orang kaya atau masuk haul, kita harus tahu zakat. Kalau kita suami, kita harus tahu hak, kewajiban dan hak suami. Kalau kita istri, hak dan kewajiban istri. Kalau kita belum menikah, kita harus tahu hukum yang berkaitan dengan status kita sebagai seorang anak, sebagai seorang keponakan, sebagai seorang anggota keluarga besar dalam rangka silaturahim, sebagai teman, dan seterusnya. Mulai dari hal itu yang fardu ain dulu yang kita kerjakan, yang bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan mulai dari materi akidah dan ibadah praktis sehari-hari yang fardu ain. Terus sekali lagi pelajari akhlak mulai dari skop yang paling kecil. Kalau kita punya waktu, dan mohon maaf, dan belajarnya sekali lagi rutin gitu loh. Ikuti kajian majelis akidah, majelis ilmu yang mempelajari fikih praktis, buka buku fikih para ulama. Ikuti kajian tentang akhlak, misalnya Riyadhus Shalihin, itu penting. Nah, kalau kita punya waktu, apalagi ini pertanyaannya lebih mengkerucut ke anak muda, kalau kita bisa pelajari fardu kifayah itu bagus, pelajari bahasa Arab. Kalau memang ada kelas bahasa Arab, ikuti bahasa Arab, sehingga kita bisa baca kitab. Karena kalau kita baca buku terjemahan, kita lagi membaca bahasa penerjemah, dan sebagian terjemahannya berbeda dengan aslinya. Saya ada kajian Mukhtasar Minhajul Qasidin di Jakarta, itu buku terjemahnya banyak sekali kesalahan. Jadi itu baru satu buku. Walaupun kita juga tidak boleh underestimate atau memukul rata, mengeneralisir semua penerjemah. Tidak, banyak penerjemah bagus-bagus. Tapi yang jelas beda lah belajar bahasa langsung ulama dengan membaca bahasa penerjemah. Kan imannya beda, ilmunya beda, takwanya beda, berkahnya pasti beda. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan, pelajari bahasa Arab. Dan setelah itu kembangkan baca kitab dan seterusnya, dan bisa banyak teman-teman yang berhasil. Dan dengan bisa belajar bahasa Arab, kita punya kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan ilmu kita dan buat schedule yang baik. Hadirin, nggak perlu seluruh majelis taklim di Bali itu kita datangi, nggak perlu. Tapi kita punya schedule. Oh, saya harus datangi majelis arba'in, Riyadhus Shalihin, Kitabut Tauhid. Udah, rutinkan aja. Yang lain itu mungkin karena waktu kita harus pintar-pintar waktu. Dan yang keempat bahasa Arab. Udah, fokus di situ. Yang penting fokus. Bukan semuanya didatangin, tidak. Tapi fokus dengan yang ada dan punya kurikulum. Sedikit tapi ada kurikulum, punya sistematis, itu lebih bagus daripada banyak tapi nggak terkontrol. Mungkin itu yang bisa disampaikan, dan saran saya konsultasikan dengan ustadz-ustadz antum di sini. Konsultasikan dengan ustadz-ustadz antum di sini. Karena dekat dengan ustadz itu penting. Konsultasikan dengan Ustadz Fauzi hafizahullah, Ustadz Ainur Rafiq hafizahullah, dan seterusnya. Jadi sekali lagi konsultasikan dengan ustadz-ustadz kita di sini, dan yang lain ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah Nabi SAW, agar kita tidak salah arah. Mungkin itu. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih, jazakallahu khairan atas atensi dan perhatiannya.
Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya sungguh terhormat bisa bersama antum pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.